Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisa, saya dari kelas 4C. Dengan Ibu, silakan Bu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rahmawati, wali kelas dari kelas 1B SD Negeri 45 Lubuk Linggau. Nah, tujuan saya kesini Bu untuk mewawancarai tentang telaah kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka Bu. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai wali kelas yang menjalani hari-hari dengan kurikulum ini. Pertanyaan pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dimulai pada tahun 2020 ya. Sebelumnya adalah kurikulum 2013. Jadi kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memberikan konsep yang memberikan kebebasan kepada sekolah atau guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa, keadaan siswa di sekolah masing-masing. Nah, menurut Ibu, apakah perubahan kurikulum nasional akan datang? Menurut Ibu, gimana dengan isu-isu itu? Sejauh ini yang Ibu dengar masalah kurikulum nasional ini baru wacana. Ibu juga baru membaca sedikit-sedikit di YouTube, di media itu ya. Ya mudah-mudahan kalau kurikulum nasional itu kan memperbaiki, melanjutkan kurikulum Merdeka. Jadi mudah-mudahan dia lebih bagus lagi dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional? Kalau pandangan Ibu mengenai kurikulum Merdeka ya, menurut Ibu ya, kurikulum itu kan ya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau Ibu lebih cenderung ke bagus kurikulumnya itu kan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengajar siswa dengan metode yang bermacam-macam ya. Di antaranya ya metodenya itu boleh guru memakai metode dengan caranya tersendiri. Misalnya mengajar siswa dengan metode ke alam, mengajak siswa ayo kita keluar kita mempelajari misalnya fenomena alam, mempelajari tentang ekosistem. Itu semua kita kan sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Jadi kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kebebasan ya? Iya, juga ya fleksibel, luas ya, tidak ngambang juga. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Kurikulum K13 kemarin lebih mengedepankan ketiga aspek ya. Kurikulum, aspek pengetahuan ya, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Jadi menurut Ibu apa perubahan yang sangat berbeda antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Ya, kalau kurikulum yang Merdeka ini dirasakan lebih dominan, kita lebih bebas untuk mengembangkan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Ya, itu yang kurikulum kita ya. Kalau yang kurikulum K13 tadi lebih mengedepankan ketiga aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap tadi ya. Selanjutnya, apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Menurut Ibu gimana? Ganti menteri, Ganti kurikulum. sebenarnya kalau ganti menteri itu kadang ganti kebijakan saja ya. Kalau ganti kebijakan itu tidak mesti harus ganti kurikulum. Kurikulum itu mengikuti keadaan zaman, ya kan? Sekarang kurikulumnya dengan kurikulumnya zaman dahulu kala mungkin lebih bagus yang kurikulum sekarang, karena kan kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman, ya dah. Terus kurikulum itu juga kalau kurikulum merdeka luas, fleksibel, diterapkan, mudah-mudahan diterapkan di seluruh baik pelosok maupun daerah itu sudah jadi. Dan Ibu, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau kelas sekolah ibu umur 45 ini yang menerapkan kurikulum merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. Jadi ya kelas 3, kalau kelas 2 mungkin insya Allah tahun ajaran ini ya. Ini belum seluruhnya ya? Belum seluruhnya, bertahap. Dan apa yang paling sering dipilih dalam implementasi PDA pada penduduk merdeka Tema ya, tema di P5 itu kalau kan ada fase A, fase B, kemudian fase A dan fase 1, yang ibu laksanakan baru 2, yaitu mengenai kewirausahaan. Anak-anak jadi membuat makanan kemudian dijual di sekolah. Fase A membuat dasider. Terus yang kedua kemarin ibu mengajarkan tentang barang bekas, memanfaatkan barang bekas buat mainan, dekorasi. Berarti udah tadi ya, sudah melakukan ya? Sudah Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? pernah tapi di tingkat sekolah masing-masing ya. Kita ibu kepala sekolah mengundang narasumber dari dinas pendidikan berjalan, kemudian di sini kita mengimplementasikan. Tapi kan pernah kamu sudah berapa kali dan insiden apa yang Ibu dapatkan dengan pelatihan tadi? Ya, dari pelatihan tadi ya itu baru sekali di sekolah ini ya. Ibu dapat juga mendapatkan ilmu yang baru ya. Gitu ya. Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Proyek apa gitu? Ibu menjadi wali kelas? Project ya, Proyek. itu tadi yang tema tadi itu tadi sama ada dengan yang tadi. Itu kan tadi pelajaran P5 ya kan. P5 itu kan project penguatan profil pelajar Kewirausahaan tadi ya? kewirausahaan itu tadi sudah membaca sipil, kemudian memanfaatkan barang bekas. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens dan diimplementasikan dalam pembelajaran? Biasanya anak-anak itu ibu ajari pelajar Pancasila satu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti ya. Di akhlak mulia tentunya anak-anak kita ajari yang punya akhlak harus yang bagus ya. Berkebinekaan global, jadi kita jelaskan dengan anak-anak bahwa kita ini di Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, berasal dari berbagai macam daerah. Jadi berkebinekaan global itu kan berbeda-beda, jadi kita harus saling menghargai sesama kawan, menghormati, tidak boleh saling mencela. Itu kan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, cinta tanah air, harus Bhinneka Tunggal Ika, rukun sama kawan-kawannya, berbuat baik. Nah, selanjutnya Bu, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan itu yang mudah-mudahan adanya kurikulum merdeka ini meningkatkan kualitas
pendidikan, meningkatkan kualitas hasil belajar anak-anak. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa? Kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kurikulum Merdeka itu kan mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa ya, sesuai dengan karakteristik siswa. Dan diharapkan kita ini sungguh harus memberikan inovasi kepada siswa ya, memberikan inovasi, memberikan penilaian kepada anak-anak. Misalnya kita memberikan pelajaran kepada siswa membaca misalnya. Ya, di dalam bacaan itu apa isi dari bacaan ini? Terus anak-anak dituntut baik apa tidak dalam bacaan tadi. Kalau anak-anak baik tentunya harus mengikuti cerita dalam bacaan tadi. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi guru dan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka ya, antara siswa dan guru harus kerjasama. Perbedaan antara siswa waktu kurikulum 13 dengan kurikulum sekarang beda nggak? Ya sama sih, cuma kalau yang ini kita lebih siswa lebih aktif. Kalau yang kurikulum ini ya guru memberikan motivasi saja, kemudian siswa yang lebih aktif itu. Bagaimana ibu memasukkan literasi, saintifik, eksperimen keterampilan 14.1 di dalam model yang mengintegrasikan mengenai Pancasila misalnya ya, dalam pembelajaran seperti gotong royong ya kan, terus berpikir kritis ya, itu diimplementasikan dalam pembelajaran. Ini sesi terakhir Bu, ini untuk pesan kepada Meisa yang insya Allah sebagai calon guru SD. Bagaimana pesannya? Pesan untuk adik-adik semuanya, khususnya mahasiswa, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan semangat, jadilah seorang guru yang ikhlas ya, karena ikhlas itu datang dari hati kita, dari hati nurani kita. Insya Allah kalau adik-adik bekerja, mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan hati, mudah-mudahan nanti siswanya akan lebih nurut sama kita. Nanti biasanya kalau kita mengajarnya dengan hati itu lebih mudah kita arahkan anak-anak. Terima kasih Bu atas pesan dan kesannya kepada kita, dan saya ucapkan banyak dan terima kasih atas kesempatan waktunya, dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Mungkin itu saja, Meisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.